Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit terkait profil saya atau dokumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran sebagai syarat dari sertifikasi pendidik untuk dosen di tahun 2022. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Heni Agustina, NIDN saya 0712 089301, di mana home base saya di Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Saya menjadi dosen aktif dari tahun 2017. Untuk pendidikan formal saya, sarjana S1-nya saya menempuh pendidikan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dengan jurusan akuntansi, dan S2 saya menempuh pendidikan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur juga dengan jurusan akuntansi. Mata kuliah yang saya ampu selama menjadi dosen di UNUSA, yang pertama ada pengantar akuntansi 1 dan 2, ada akuntansi biaya, ada akuntansi manajemen, ada manajemen keuangan 1 dan 2, ada perpajakan 1 dan 2, akuntansi keuangan lanjutan 1 dan 2, dan terakhir ada akuntansi syariah. Outcome dari PowerPoint ini yang pertama menjelaskan terkait deskripsi mata kuliah, kemudian kemampuan mahasiswa yang diharapkan, yang ketiga metode pembelajaran, yang keempat interaksi antara dosen dengan mahasiswa, yang kelima sistem penilaian mata kuliah. Nah, untuk deskripsi mata kuliah akuntansi manajemen sendiri, yaitu mata kuliah ini mempelajari tentang berbagai konsep, metode, dan perekayasaan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak internal atau manajemen dalam mengambil keputusan manajerial. Pengambilan keputusan yang tepat akan mampu mengarahkan perusahaan ke arah yang lebih baik. Namun sebaliknya, jika perusahaan salah dalam mengambil keputusan, maka perusahaan akan ke arah yang tidak diinginkan oleh pihak perusahaan. Oleh sebab itu, pentingnya mempelajari mata kuliah akuntansi manajemen ini. Capaian pembelajaran yang diinginkan atau learning outcome dari akuntansi manajemen sendiri, ini ada beberapa aspek. Dilihat dari aspek sikap sendiri, kemampuan yang ingin diharapkan atau yang ingin dicapai, yang pertama, mengetahui etika profesi bidang akuntansi. Kemudian sikap kedua yaitu memiliki moral dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya. Untuk dari aspek keterampilan umum sendiri ada dua juga. Yang pertama, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang kedua, mampu mengemukakan ide dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis kepada pemangku kepentingan. Untuk aspek yang ketiga, dari sisi pengetahuan, menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang yang pertama, menghitung dan mengendalikan biaya produk serta jasa, merencanakan dan menganggarkan. Yang ketiga, manajemen berbasis aktivitas. Yang terakhir, pengetahuan terkait pengukuran dan pengendalian kinerja. Untuk keterampilan khususnya sendiri, dari sisi keterampilan khusus, ada 3. Yang pertama, mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan non-keuangan, serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan manajerial dengan menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi dan keuangan. Keterampilan khusus yang kedua,
mampu secara mandiri menyusun dan menganalisis laporan akuntansi manajemen, meliputi perencanaan dan penganggaran, manajemen biaya, pengendalian kualitas, pengukuran kinerja, dan benchmarking yang relevan dan andal dalam mendukung pengambilan keputusan serta pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik akuntansi manajemen. Untuk keterampilan khusus yang ketiga, mampu secara mandiri mendesain proses bisnis dalam suatu sistem informasi akuntansi yang mendukung penyediaan informasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengendalian manajemen serta pengambilan keputusan organisasi dengan menggunakan pendekatan siklus pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC. Untuk materi pembelajaran sendiri ada 14 pertemuan dan 14 materi, di mana materi yang pertama yaitu pengantar akuntansi manajerial dan konsep dasar akuntansi manajerial. Pertemuan kedua, materi kedua, perilaku biaya. Yang ketiga, analisis biaya volume laba, alat perencanaan manajerial. Yang keempat, metode penentuan harga pokok pesanan atau job order costing. Yang kelima, harga pokok berdasarkan proses atau proses costing. Yang keenam, biaya dan manajemen berdasarkan aktivitas. Yang ketujuh, biaya absorpsi dan biaya variabel serta manajemen persediaan. Kemudian yang kedelapan ada perencanaan laba. Yang kesembilan, perhitungan biaya standar alat pengendalian manajerial. Yang ke-10, anggaran fleksibel dan analisis overhead. Ke-11, evaluasi kinerja dan desentralisasi. Yang ke-12, pengambilan keputusan jangka pendek, perhitungan biaya relevan. Yang ke-13, keputusan investasi modal. Yang ke-14, laporan arus kas dan analisis laporan keuangan. Untuk metode pembelajarannya sendiri, yang pertama ada penyampaian materi, kemudian interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa, kemudian ada asesmen di akhir pertemuan atau di akhir materi biasanya. Untuk penyampaian materi sendiri dalam pelaksanaan perkuliahan, nah pada pelaksanaan perkuliahan ini dilakukan dengan menggabungkan metode pembelajaran jarak jauh antara waktu yang telah dijadwalkan dan waktu yang tidak ditentukan. Kegiatan pembelajaran sudah disediakan secara online melalui beberapa aplikasi yang sudah ada dan serta media yang sudah ada. Seperti ada Google Classroom, ada Google Meet, ada Zoom, serta Esorogan yang ada di UNUSA. Kemudian, pelaksanaan perkuliahan sendiri, ini ada saya screenshotkan untuk Google Classroom, di mana Google Classroom ini digunakan untuk kegiatan penyaluran materi, diskusi, serta penugasan dan evaluasi perkuliahan. Nah, ini untuk Esorogan di UNUSA sendiri, di mana Esorogan ini berisikan atau digunakan untuk media pelaksanaan kegiatan perkuliahan. Esorogan sendiri, Esorogan UNUSA berisikan jadwal perkuliahan, absensi mahasiswa, serta materi yang diajarkan setiap harinya di dalam Esorogan UNUSA, juga dapat digunakan sebagai rekapan jurnal perkuliahan. Jadi, Esorogan sendiri ini adalah aplikasi yang sudah disediakan oleh pihak UNUSA dalam membantu para dosen untuk penyampaian materi serta jurnal perkuliahan. Nah, ini adalah contoh dari pelaksanaan perkuliahan saya ambilkan dari Zoom dan Google Meet. Setiap pertemuan saya menggunakan Zoom. Berikut contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik dan teman-teman mahasiswa. Sebelum kita mulai perkuliahan pada mata kuliah
di sore hari ini kita alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh PJMK, mungkin Mbak Desi. Silakan dipimpin doa. Terima kasih. Sebelum kita mulai perkuliahan sore hari ini, saya ingin menyampaikan di mata kuliah akuntansi manajemen ini, saya akan menjelaskan terkait rencana pembelajaran semester dan kontrak perkuliahan. Di mana mata kuliah akuntansi manajemen ini terdapat 14 pertemuan yang nantinya akan diampu oleh tim teaching dari dosen, yaitu Abdul Buhani sendiri dari pertemuan 1 sampai 7, dan pertemuan selanjutnya dari pertemuan 8 sampai 14 diampu oleh Bu Rizky Amalia Elvita. Gitu ya. Untuk metode pembelajarannya sendiri menggunakan presentasi dari mahasiswa yang membutuhkan kelompok dari pertemuan kedua sampai ke 14. Dari total mahasiswa minta tolong nanti Mbak PJMK untuk membuat kelompoknya ya. Karena di sini metode yang saya gunakan dalam pembelajaran yaitu metode student center learning, di mana mahasiswa harus dituntut lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian setelah kalian presentasi nanti akan ada sesi diskusi dan tanya jawab, di mana nanti ketika teman-teman kelompok mungkin ada yang belum bisa menjawab, bisa saya bantu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Begitu ya. Sampai sini sudah cukup jelas? Jelas, Ibu. Ya. Terima kasih. Baik, kemudian untuk pelaksanaan perkuliahan dua arah antara dosen dan mahasiswa, berikut saya berikan video sesi diskusi dalam perkuliahan. Baik, dari penjelasan tadi yang sudah saya sampaikan terkait dasar dari akuntansi manajemen, apakah dari teman-teman mahasiswa memiliki pertanyaan? Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan Mbak Desi. Apakah diperlukah akuntansi manajemen dalam menyediakan informasi keuangan serta non-keuangan? Baik. Sebelum saya jawab, mungkin dari teman-teman yang lain ingin menjawab, karena di sini kan sesinya diskusi ya. Ada yang bisa membantu jawab? Belum ada? Oke. Baik, saya menjelaskan dari pertanyaannya Mbak Desi, apakah yang diperlukan akuntansi manajemen dalam menyediakan informasi keuangan maupun non keuangan? Oke, perlu, jawabannya adalah perlu. Karena kedua informasi tersebut dibutuhkan untuk mengevaluasi kinerja para karyawan dan manajemen yang bekerja dalam suatu perusahaan, di mana dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemilik usaha atau perusahaan ya. Serta data-data tersebut juga sebagai bahan dalam pengambilan suatu keputusan. Gimana Mbak Desi?
Izin bertanya lagi boleh, Bu? Boleh, Mbak. Silakan. Dari kedua data tersebut, mana yang paling penting menurut Ibu? Oke. Dari kedua data tersebut, mana yang paling penting? Jawabannya adalah dua-duanya sangat penting. Di mana, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pengambilan keputusan dari para manajemen itu harus melihat data-data tersebut, baik data keuangan maupun non-keuangan. Jika data-data tersebut tidak ada, maka akan susah bagi para manajemen untuk mengambil suatu keputusan, serta resiko dari ketidakadaan data tersebut akan membuat perusahaan mengarah ke arah yang buruk, bisa sampai ini ya, salah mengambil keputusan bisa sampai merugi, gitu ya. Gimana Mbak Desi? Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lanjutnya? Izin bertanya Bu Eni. Ya, silakan Mas. Ada berapa tipe informasi akuntansi manajemen gitu? Oke, tipe informasi akuntansi manajemen ada 3. Yang pertama ada informasi akuntansi untuk melaksanakan aktivitas perusahaan sehari-hari, di mana manajemen ini memerlukan berbagai informasi operasi seperti jumlah kilogram bahan baku yang telah dipakai untuk memproduksi. Kemudian ada jumlah persediaan atau inventory produk jadi yang ada di gudang. Kemudian ada jumlah produksi hari ini, jumlah jam kerja karyawan dalam satu minggu, dan jumlah produk yang dijual. Kemudian yang kedua, ada informasi akuntansi keuangan yang diperlukan baik oleh manajemen, baik manajemen puncak maupun manajemen arah bawah. Oke, pemegang saham ini ada beberapa informasi, yaitu yang pertama ada pemegang saham, ada banking atau bankir, serta kreditur lain, instansi pemerintah, serta pihak luar. Ini diperlukan ya. Kemudian ada informasi akuntansi manajemen yang diperlukan untuk melaksanakan 2 fungsi pokok manajemen. Ada perencanaan, pengendalian aktivitas perusahaan, kemudian kegiatan perencanaan meliputi pengambilan keputusan pemilihan alternatif, tindakan dari berbagai alternatif yang mungkin dilaksanakan di masa yang akan datang. Di mana pengambilan keputusan pada dasarnya meliputi kegiatan, perumusan kegiatan, perumusan masalah, penentuan berbagai alternatif tindakan untuk memecahkan masalah tersebut, analisis konsekuensi setiap alternatif tindakan sehingga dapat dilakukan alternatif yang baik. Itu ya Mas, jadi ada 3 tipe informasi akuntansi. Tadi ada aktivitas perusahaan yang sehari-hari perlu informasi akuntansi, kemudian perlu manajemen juga perlu dari informasi akuntansi, manajemen puncak pun juga perlu informasi akuntansi. Itu ya Mas. Ramadan ada 3 ya. Iya Bu, siap. Terima kasih. Sudah cukup jelas ya Mas? Sudah Ibu, sudah cukup jelas. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman mahasiswa untuk materi pertemuan pertama ini? Sudah ada? Belum ada? Belum ada Ibu. Sepertinya belum ada, Ibu. Iya. Jika belum ada, nanti kita lanjut diskusi di Google Classroom seperti biasanya. Absensi juga lewat Esorogan ya. Baik, Bu. Baik Ibu, baik. Jika dirasa sudah cukup untuk pertemuan sore hari ini, saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heni. Sama-sama.
Baik. Yang tadi adalah ini ya, interaksi antara dua arah. Dan sekarang untuk asesmennya sendiri, dalam pembobotan untuk asesmen perkuliahan akuntansi manajemen, yaitu ada tugas sebesar 20%, ada performance di kelas sebesar 20%, ujian tengah semester 30% nilainya, untuk ujian akhir semester 30% juga. Ini adalah contoh asesmen berupa tugas UAS dan UTS. Saya ambilkan dari Google Classroom untuk kelas akuntansi manajemen. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.